Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema permenungan kita pada hari Minggu biasa yang keempat ini adalah bersama Yesus melaksanakan tugas kenabian kepada sesama dalam hidup kita sehari-hari. Injil Markus pada minggu keempat ini menggambarkan kepada kita kekaguman orang-orang terhadap pengajaran dan perbuatan Yesus di Kapernaum. Apa yang membuat mereka begitu takjub? Pertama, mereka takjub mendengar pengajaran Yesus. Mengapa? Karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Berbeda dengan ahli Taurat. Ahli Taurat mengajarkan dengan kata-kata biasa, tetapi Yesus mengajar dengan kata-kata bermakna dan tindakan yang menyelamatkan. Pengajarannya tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga membimbing untuk membedakan baik dan buruk. Sebagai pembawa kabar gembira dari Allah, ajaran Yesus membawa perubahan positif pada pemikiran dan hidup banyak orang. Kedua, mereka terkesan oleh tindakan Yesus mengusir jahat dari seorang penduduk Kapernaum. Roh jahat mengakui keputusan Yesus, tetapi tidak bisa menolak perintahnya untuk keluar. Kuasa ilahi Yesus terlihat dalam pengajaran dan pembebasan dari roh jahat. Markus ingin menunjukkan bahwa kata-kata Yesus bukanlah kosong, melainkan sabda penuh kuasa yang mengungkap keilahian Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti yang kita ketahui, roh jahat adalah makhluk yang jahat yang selalu menggoda kita dan mengarahkan kita menjauhi Allah. Namun roh jahat tidak memiliki kekuatan kekal dan tidak berbahaya bagi jiwa yang bersatu dengan Allah. Oleh karena itu, kita perlu berjuang untuk tetap bersatu dengan Allah dan memohon perlindungannya dari kejahatan. Hanya Tuhan yang memberi kuasa untuk mengusir jahat. Jika kita menolak kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita sebenarnya membuka pintu bagi roh jahat untuk masuk dan menguasai kita. Satu-satunya cara agar kita kuat menghadapi roh jahat Allah adalah dengan menerima Kristus dan pewartaannya tentang kerajaan Allah dalam hidup dan dunia kita. Kemampuan luar biasa Yesus menarik perhatian banyak orang untuk mencarinya, mendengarkan pengajarannya, dan mencari penyembuhan darinya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang datang karena tertarik pada kabar baik tentang Yesus, dan juga karena mereka haus akan keselamatan. Mereka membuka hati dan diri mereka untuk menerima sabda Yesus dan sembuh olehnya. Orang-orang yang sakit atau kerasukan roh jahat mencerminkan ketidaksempurnaan manusia yang dapat diatasi melalui kuasa penyelamatan Yesus. Di sisi lain, dalam peristiwa di sinagoga Kapernaum, Markus mencatat bagaimana Yesus mengajar dengan otoritas rohani yang luar biasa. Yesus tidak hanya memberikan pengajaran seperti ahli Taurat, tetapi firman-Nya memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat dan memberikan pemahaman baru tentang ajaran Allah. Markus dalam Injilnya menceritakan bagaimana Yesus berbicara sebagai orang yang berkuasa atau dengan otoritasnya. Melalui otoritasnya, Yesus mengusir setan sebagai simbol dari segala bentuk kejahatan. Dengan kata-kata dan ajarannya, Yesus mengajak kita untuk mengubah hati, berpikir, bersikap,
dan berbuat secara berbeda dalam kehidupan kita, sambil memegang Injil sebagai kabar gembira. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti yang terdengar dalam bacaan pertama dalam kitab Ulangan dan dalam Injil Markus, kita berhadapan dengan otoritas orang-orang yang menyampaikan sabda Allah. Para nabi berbicara dengan kebenaran dan otentik, karena Allah menempatkan sabdanya dalam mulut para nabi tersebut. Dalam bacaan pertama, Musa menyampaikan bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi yang akan menyampaikan firman-Nya. Nabi tersebut adalah Yesus dari Nazaret yang di Kapernaum berbicara dan menyampaikan ajarannya dengan otoritas. Yesus berbicara dengan otoritas karena Ia adalah sabda Allah yang hidup. Sebagai murid-muridnya yang dibaptis, kita adalah saksi-saksinya, menyatakan bahwa Yesus adalah sabda Allah yang hidup. Kita tidak dapat menyampaikan sabda Allah dengan otoritas kita sendiri yang tidak kita miliki. Kita harus melakukannya dengan otoritasnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menurut saya, bacaan kedua hari ini sangat jelas dan mudah dimengerti, karena menyampaikan perintah moral yang harus kita laksanakan, baik sebagai suami atau istri, maupun tidak menikah, seperti menjadi imam, bruder, atau suster. Kita semua dipanggil untuk melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa hambatan. Bagi yang menikah, melayani Tuhan termasuk menghargai dan menghormati pasangan sebagai anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, kita diharapkan merawatnya sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Ingatlah bagaimana Anda merawat hadiah atau kado dari orang yang Anda cintai dengan penuh perhatian dan kebaikan. Suami atau istri dianggap sebagai hadiah dari Yang Maha Pencipta, dan seharusnya diperlakukan dengan penuh kasih dan kebenaran. Kasihilah pasangan hidup Anda dengan penuh hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan tanpa syarat. Jika kasih Anda saling bersifat demikian, hidup keluarga Anda akan terbebas dari gangguan yang bisa merusaknya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, sebagai anggota gereja melalui sakramen baptis dan sakramen krisma, kita memiliki peranan sebagai nabi atau tugas kenabian. Oleh karena itu, seluruh hidup kita harus mencerminkan kehidupan Yesus dan menjadi salinan hidup dari sabda Allah, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Pewartaan kita adalah hidup kita sendiri. Para nabi menentang kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Allah, termasuk menentang raja, imam-imam, dan nabi-nabi palsu. Mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas rakyat jelata, kaum janda, dan yatim piatu. Maka, para saudara yang terkasih, terkadang kita terlalu sibuk dengan rutinitas dunia ini, mengejar kekayaan, jabatan, dan kesuksesan, sehingga kita melupakan hal terpenting, yaitu Tuhan. Sebaliknya, ada juga yang mengakui Tuhan, tetapi tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita perlu menyelaraskan iman dan perbuatan, mendengarkan firman Tuhan, dan mengamalkannya dalam tindakan kasih kepada sesama. Dengan begitu, kita dapat menciptakan dunia yang damai dan aman untuk dihuni bersama. Amin. Pace e bene.